Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan kedua mata kuliah Fisika Dasar 2. Jadi sesuai dengan rencana perkuliahan semester yang sudah saya share minggu lalu, bahwa untuk pertemuan hari ini kita akan masuk pertemuan materi pertama, yaitu mengenai gaya. Jadi mungkin semester lalu kalian sudah pernah membahas materi ini, jadi kita ulang kembali, nggak apa-apa ya, karena supaya kalian juga lebih paham materinya. Oke, jadi terkait gaya ini, terkait perkuliahan hari ini, kalian ada beberapa yang harus kalian dapat capai, yaitu yang pertama yaitu mampu membahas definisi gaya dan massa serta menyatakan hukum-hukum Newton tentang gerak. Terus kalian mampu membedakan antara massa dan berat. Jadi massa dengan berat itu beda ya. Terkadang dalam konteks komunikasi kita sehari-hari, kita seringkali menyamakan definisi massa dengan berat. Misalkan, berapa berat badanmu? Terus kalian jawab 45 kg. Jadi itu bukan berat ya, satuan berat itu beda dengan satuan massa. Jadi di sini kalian akan mampu membedakan antara massa dan berat. Selanjutnya kalian mampu membedakan antara pasangan gaya aksi reaksi yang bekerja pada benda yang berbeda dan gaya-gaya yang saling mengimbangi yang bekerja pada benda yang sama. Dan terakhir adalah mampu menerapkan hukum-hukum Newton dengan cara yang sistematik untuk memecahkan soal-soal mekanika. Jadi pembelajaran tentang gaya di sini sangat erat kaitannya dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita akan bahas semuanya. Kenapa kalian perlu mempelajari gaya? Karena di dalam bidang keilmuan kalian, teknik sipil, itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan konsep gaya. Nanti kalian bisa lihat nanti pada saat penjelasan selain. Oke. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa itu gaya dan bagaimana itu gaya, perlu kalian ketahui bahwa salah satu cara untuk menggambarkan atau mendefinisikan dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gaya, kita perlu mengetahui tentang gambar diagram benda bebas. Jadi gambar diagram benda bebas ini memudahkan kita untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan dinamika. Nah, apa itu dinamika? Ingat ya, ada dua, ada dinamika, ada kinematika. Nah, kinematika itu kalau kalian ingat materi SMA-nya waktu kalian sekolah dulu ataupun waktu di Fisika Dasar 1, kinematika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memandang penyebab benda tersebut bergerak. Nah, bedanya dengan dinamika itu adalah ilmu tentang benda yang bergerak yang mempertimbangkan penyebab benda tersebut bergerak. Jadi ini ya. Nah, dinamika sendiri itu membahas tentang 3 hukum Newton. Jadi di dalam gaya dan dinamika ini akan membahas 3 hukum Newton. Dan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan dinamika, gaya-gaya yang ada di sekitar kita, itu kita perlu mengetahui diagram benda bebas. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama ya, hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika gaya bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, atau gaya-gayanya dalam keadaan seimbang, maka benda yang semula diam akan terus diam,
atau yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap pada suatu lintasan yang lurus. Ini lurus ya, atau gerak lurus beraturan. Jadi benda yang awalnya diam berarti kecepatan awalnya 0, dia akan terus diam. Atau benda yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap pada suatu lintasan garis lurus. Atau benda yang bergerak dengan konstan atau tetap, dia akan tetap bergerak konstan. Bergerak konstan ya, konstan. Nah, secara matematis kita tuliskan hukum 1 Newton itu seperti ini. Jadi sigma F atau gaya total yang bekerja pada suatu benda itu adalah 0. Kenapa? Karena benda ini tadi definisinya, benda yang awalnya diam, dia akan terus bergerak diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Jadi sifat benda yang mempertahankan keadaan gerak atau keadaan diamnya, jadi keadaan gerak dan keadaan diamnya, sifat benda yang mempertahankan keadaan gerak atau keadaan diamnya itu biasanya disebut inersia atau kelembaman. Jadi hukum 1 Newton itu juga dikenal dengan hukum kelembaman. Oke, tadi hukum 1 Newton menyatakan bahwa ada 2 keadaan ya, pada saat bendanya diam dan pada saat bendanya bergerak. Jadi ada 2 keadaan gaya seimbang yang dijelaskan oleh hukum 1 Newton, yaitu pada saat objeknya diam, V-nya 0 meter per second. Kalau V-nya 0 meter per second atau V-nya diam, berarti kecepatannya itu adalah 0 juga ya. Jadi dia akan tetap diam. Nah, kalau dia objeknya bergerak berarti V-nya bukan 0 ya, maka A-nya juga harus 0. Karena kenapa? Dia kecepatannya tetap. Jadi dia benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, kalau kecepatannya konstan berarti misalkan V1-nya 2, terus V2-nya juga 2. Maka delta V itu tak lain adalah delta V per delta T ya. Delta V perubahan kecepatan itu merupakan percepatan. Jadi misalkan kecepatannya tetap 2 berarti otomatis dia tidak mengalami percepatan atau hanya adalah 0. Jadi dia tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Ini tadi ya 2 syarat untuk hukum Newton pertama. Nah, contohnya itu adalah, jadi ini hanya simulasi ya, gambaran hukum 1 Newton. Jadi tangga tadi ini seharusnya dia bergerak bersama mobil. Jadi untuk mempertahankan ini, karena dia berhenti, mobilnya berhenti, nah tangganya ini akan tetap berusaha untuk bergerak dengan cara ini terlempar ke depan. Makanya itu dia seperti ini. Kenapa tangganya terlempar ke depan? Karena dia berusaha untuk mempertahankan posisinya yang awalnya memang bergerak dengan si mobil ini. Nah, sama dengan kasus ini, misalkan ada orang ya yang menabrak suatu penghalang pakai mobil, ini kan dia awalnya tadi orangnya ini bergerak ya dengan kecepatan tertentu. Nah, karena ada penghalang, makanya orang ini tetap mempertahankan posisinya dengan cara terlempar ke depan. Jadi bahasa kasarnya seperti itu ya untuk hukum 1 Newton. Jadi dia suatu benda yang awalnya bergerak itu dia akan berusaha untuk mempertahankan posisinya tetap bergerak. Nah, dalam pembahasan tentang hukum 1 Newton itu si Galileo pernah melakukan percobaan dengan menggunakan suatu bidang miring yang sangat licin ya, suatu bidang miring yang sangat licin seperti ini. Jadi ada 2 buah bidang miring seperti ini. Dengan yang pertama ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Ada yang bidang miringnya sangat melengkung seperti ini, dan ada juga yang kurang melengkung nih seperti ini, yang kedua. Nah,
Jadi bahan bidang miringnya ini sama, dia terbuat dari suatu bahan yang sangat licin tanpa adanya gesekan. Begitu juga dengan bolanya yang digunakan ini adalah sama. Nah, dia menjatuhkan bola yang sama dari ketinggian yang sama, dan ternyata hasil yang diperoleh adalah ini kan di sini bola mula-mula ya. Jadi dia jatuhkan dia di titik ini. Dan pada saat dia lepaskan, ternyata bolanya mencapai titik ini. Nah, dan ternyata di bidang yang kedua ini, dia juga mencapai tinggi yang sama. Jadi, Galileo melakukan percobaan membuktikan bahwa tidak ada pengaruh kemiringan atau kelengkungan suatu bidang terhadap tinggi suatu benda, terhadap pergerakan suatu benda. Jadi dia akan mencapai ketinggian yang sama. Nah, bagaimana kalau bidangnya seperti ini? Jadi bidangnya awalnya tinggi, terus lurus seperti ini ya. Nah, maka apa yang terjadi, ternyata bola yang dijatuhkan dari ketinggian ini, dia akan terus bergerak tanpa henti. Itu kenapa? Karena tidak adanya gesekan di lantai. Jadi apa yang menyebabkan suatu benda itu berhenti itu biasanya karena adanya gesekan atau hambatan gesekan ya. Jadi benda itu akan jika pada awalnya bergerak, dia akan tetap mempertahankan posisi geraknya. Jika friction, yang friction ini adalah gesekan ya, jika gesekannya kita abaikan. Nah, kasusnya mirip seperti ini. Kalau misalkan bayangkan saja ya. Jadi bayangkan sebuah tempat di alam semesta yang jauh dari semua pengaruh gravitasi dan gesekan. Nah, misalkan kita berada di luar angkasa ya. Kalau kalian biasa menonton film-film tentang perjalanan ke luar angkasa, nah itu kan di atas, itu kan yang di luar angkasa tidak ada gesekan ya, tidak ada apapun. Jadi dia ruang hampa. Nah, bayangkan contohnya seperti ini. Bayangkan sebuah tempat di alam semesta yang jauh dari semua pengaruh gravitasi dan gesekan. Nah, misalkan Anda mengunjungi tempat itu, anggap saja. Jadi anggap saja ya, dan Anda melempar batu seperti ini. Nah, maka batunya akan bagaimana kira-kira? Apakah dia jadi opsi yang pertama itu adalah dia secara bertahap berhenti. Yang kedua adalah terus bergerak dalam arah yang sama dengan kecepatan konstan. Ingat tadi kasus percobaan yang dilakukan oleh Galileo, bahwa suatu benda itu akan terus bergerak selama gesekan itu diabaikan. Nah, ingat di sini di tempat yang kita tinjau ini, kasus ini tuh pengaruh gravitasi dan gesekannya itu tidak ada. Jadi batu yang dilemparkan ini akan terus bergerak. Jadi akan terus bergerak ya dalam arah yang sama dengan kecepatan yang konstan. Jadi kalau dia arah lemparannya ke sini, maka batu ini akan terus bergerak ke kiri dengan arah yang sama dengan kecepatan yang konstan. Jadi jawabannya adalah B. Ini kasus yang mudah ya. Oke, itu terkait hukum 1 Newton. Sekarang kita lanjut ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, jadi kalau kita tuliskan, dia pertamanya adalah sigma F sama dengan M kali A. M kali A ya, atau A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Jadi maksudnya di sini adalah resultan gaya bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya. Jadi sigma F-nya berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan massanya ya. Jadi A-nya berbanding terbalik dengan massanya. Nah, di hukum Newton ini ada namanya gaya tak seimbang. Jadi gaya tak seimbang itu artinya dia ada percepatan.
ada percepatan. Ada dua percepatan, yaitu percepatannya berbanding lurus dengan gaya total atau percepatannya berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, sekarang kita masuk ke arti gaya. Itu sebenarnya gaya. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan pada suatu objek yang dihasilkan dari interaksi objek dengan objek lainnya. Jadi misalkan kalau kalian mengangkat, mendorong sebuah meja, terus mejanya bergerak, nah itu artinya kalian memberikan gaya tersebut, memberikan gaya pada meja tersebut. Nah, satuan gaya, misalkan satuan gaya itu adalah Newton, kita simbolkan N. Nah, 1 Newton itu adalah jumlah gaya yang menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat ketika diberikan kepada benda yang bermassa 1 kg. Jadi pengertian 1 Newton itu adalah jumlah gaya yang menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat ketika diberikan kepada benda yang bermassa 1 kg. Ini ya dari rumus massa dikali A ya. Massa itu satuannya kilogram, A itu satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi 1 Newton adalah jumlah gaya yang menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat yang diberikan kepada benda yang bermassa 1 kilogram. Ada namanya gaya sentuh dan tak sentuh. Gaya sentuh itu yang bagaimana? Gaya yang langsung ada interaksi antara objek satu dengan objek lainnya. Misalkan gaya normal, ada juga gaya gesek, terus ada juga tegangan tali, dan ada juga gaya pegas. Nah, gaya tak sentuhnya itu apa? Gaya kolom dan gaya gravitasi. Gaya kolom itu gaya yang terjadi karena adanya interaksi antara muatan-muatan listrik. Terus gaya gravitasi itu karena adanya pengaruh dari medan gravitasi ya. Ini yang medan gravitasi. Nah, di sini kita tidak akan bahas terlebih jauh tentang gaya tak sentuh. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang ini, gaya sentuh. Oke, gaya seimbang dan tak seimbang. Kapan dikatakan suatu gaya itu seimbang dan kapan dikatakan gaya itu tak seimbang. Nah, misalkan ada suatu buku fisika ya di atas meja kalian. Nah, buku tersebut diam di atas meja. Nah, ternyata buku tersebut memberikan gaya ke bawah. Ternyata ada suatu pengaruh gravitasi yang membuat buku ini tertarik ke bawah ya. Nah, ada juga suatu gaya yang membuat buku ini memberikan gaya ke atas. Nah, ini namanya dia bukunya berada pada gaya-gaya yang seimbang. Sama juga ketika kalian berdiri saja di atas tanah, di atas permukaan, nah ada suatu pengaruh gaya gravitasi yang membuat orang ini berdiri di atas tanah dengan adanya gaya ke bawah, dan ada juga gaya yang menyebabkan dia ke atas ya. Jadinya dia gaya seimbang sehingga dia tidak bergerak, dia terdiam di atas tanah. Nah, gaya tak seimbang bagaimana? Misalkan ada gaya begini ya, gaya ke atas dan ada gaya ke bawah. Terus ada gaya ke kiri ya, misalkan gaya tarikan ya. Ya, tarikan. Dia dikatakan tak seimbang kalau dia ini kan kalau dia ada gaya ke kiri, terus ada gaya ke atas, gaya ke bawah. Ini kan atas dan bawah biasa meniadakan, jadi dia diam. Tapi karena adanya gaya ke kiri, ini yang menyebabkan buku fisika ini yang akan bergerak ke kiri, sehingga dia berada dalam keadaan tak seimbang. Keadaan tak seimbang berarti dia memiliki percepatan, jadi percepatannya ke kiri. Oke, next. Kita masuk terkait gaya normal. Jadi gaya normal itu adalah gaya-gaya yang arahnya tegak lurus terhadap bidang permukaan sentuh dan hanya terjadi jika dua buah benda bersentuhan. Nah, misalkan nih, ada benda satu dengan benda dua yang saling
bersentuhan ya, benda satu berada di atas benda kedua. Nah, gaya normalnya di mana? Gaya normalnya adalah jadi ini bidang sentuhnya ya, bidang sentuhnya ini, bidang sentuh horizontal. Jadi kalau kita mau tentukan gaya normalnya, berarti kita harus tinjau untuk masing-masing benda. Untuk benda pertama, berarti gaya normalnya adalah ke atas. Ini adalah gaya yang disebabkan oleh benda 2 terhadap benda 1, 1, 2 ya. Nah, untuk benda kedua, karena dia tegak lurus terhadap bidang sentuh ya. Jadi kan ini bidang sentuhnya. Jadi dia tegak lurus, tapi dia mengarah ke bawah. Jadi mengarah ke bawah gaya normalnya N21. N21 itu adalah gaya yang disebabkan oleh benda 1 terhadap benda 2. Nah, bagaimana kalau bidang sentuhnya vertikal? Ini kan tadi bidang sentuhnya horizontal kan? Horizontal. Nah, bagaimana kalau dia vertikal? Nah, vertikalnya seperti ini. Berarti dia intinya kita lihat pengertian gaya normal, dia itu gaya-gaya yang arahnya tegak lurus terhadap bidang permukaan sentuh. Jadi berarti gaya normalnya tetap harus tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Kalau bidang sentuhnya vertikal, otomatis untuk benda satu ini dia gaya normalnya mengarah ke kiri. Dan untuk bidang kedua ini mengarah ke kanan. Artinya dia tegak lurus terhadap bidang permukaan sentuh. Nah, selain itu ada namanya gaya gesek. Gaya gesek ini sangat diperlukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau nggak ada gaya gesek itu kalian mungkin akan tergelincir kalau berjalan, ataupun motor kalian motor kalian mungkin akan sulit bergerak atau sulit berhenti ya kalau tidak adanya gaya gesek. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi pada dua benda bersentuhan dan berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, jadi ini tadi ya gaya normal. Misalkan ada benda ya, kalau kita ini ada dua keadaan, ada benda diam dan ada benda yang bergerak. Nah, benda diam itu berarti ada gaya yang bekerja padanya adalah ada gaya normal, ada gaya berat. Ini gaya berat ya. Ini gaya berat. Dan ada juga gaya tarik ya, ini gaya tarik F. Nah, gaya geseknya yang mana? Gaya yang terjadi pada dua benda yang bersentuhan dan berlawanan arah dengan gerak bendanya. Ini arah gerak bendanya ke kanan, karena dia berlawanan gaya geseknya, otomatis kita gambarkan gaya geseknya yang di sini, Fs. Fs itu maksudnya adalah gaya gesek statis, karena dia bendanya diam. Beda lagi kalau bendanya bergerak, maka kita tuliskan dengan Fk, gaya gesek kinetik. Karena ada dua ya, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu adalah gaya gesekan antara dua permukaan yang saling diam satu sama lain. Jadi kalau bendanya bergerak diam satu sama lain itu yang dinamakan gaya gesek statis. Nah, rumusnya apa? Ini adalah rumus koefisien gaya gesek statis. Koefisien gaya gesek statis. Jadi koefisien gaya gesek statis adalah itu gaya gesek statis dibagi dengan gaya normal. Nah, untuk gaya gesek kinetik itu gaya yang bekerja antara dua permukaan yang saling bergerak relatif. Rumusnya adalah untuk koefisien gesek kinetiknya, untuk koefisien ini koefisien gesek kinetis ya, kinetisnya itu berarti dia gaya gesek kinetis dan dibagi dengan gaya normal. Nah, kalau kita zoom ya benda ini ya, mungkin kalian tidak terlalu detail melihat bahwa lantai licin pun itu sebenarnya keramik itu pun sebenarnya keramik yang kalian injak-injak di lantai itu sebenarnya ada gaya geseknya ya. Kalau kalian perbesar ini ternyata kalau kalian perbesar ngezoom bagian permukaan lantai itu ternyata dia tidak licin yang tampilannya, tapi dia bergerigi seperti ini. Jadi keadaan permukaan yang bergerigi inilah yang menyebabkan adanya gesekan.
Nah, ada keadaan di mana koefisien gesek statis itu akan lebih besar dengan koefisien gesek kinetiknya. Kenapa? Karena butuh gaya yang lebih besar untuk jadi gayanya yang itu akan lebih besar pada saat bendanya itu masih dalam keadaan diam atau tepat akan bergerak daripada pada saat bendanya itu akan pada saat bendanya itu bergerak. Jadi mu-s-nya itu akan lebih besar daripada mu-k-nya. Nah, bila sebuah benda dalam keadaan diam pada suatu bidang datar, kemudian bidang tempat benda tersebut dimiringkan perlahan-lahan sehingga membentuk theta sampai benda tepat akan bergerak, koefisien gesekan statik antara benda dan bidang itu akan menjadi ini ya rumusnya mu-s tan theta c. Jadi, misalkan ya kalian ada percobaan bidang miring, anak teknik seharusnya juga melakukan percobaan fisika dasar ya, supaya lebih paham. Jadi ada bidang miring ya, ada benda yang diletakkan bidang miring. Nah, kalau ada benda dalam keadaan diam pada suatu bidang datar, kemudian bidang miring ini kita miringkan perlahan-lahan sehingga jadi awalnya kan dia lurus ya, awalnya lurus. Jadi ada dua balok, dua papan yang bertumbukan seperti ini, terus ada benda di atasnya. Kita naikkan papan yang bagian atasnya secara perlahan-lahan sehingga membentuk theta sampai benda yang di atasnya itu tepat akan bergerak. Nah, koefisien gesekan statiknya itu bisa kita peroleh dengan menggunakan tangen theta c. Theta c itu adalah sudut kritis ya, sudut kritis yang terjadi pada saat benda tepat akan bergerak. Benda tepat akan bergerak. Nah, pada sudut-sudut yang lebih besar daripada theta, baloknya itu akan meluncur lurus berubah beraturan dengan percepatan tertentu. Nah, percepatannya itu adalah seperti ini. G, percepatan gravitasi, dikali sin theta dikurang koefisien gesek kinetis cos theta. Ini sebenarnya ada percobaannya di fisika dasar 1. Nah, kenapa perlu kalian pahami? Karena akan ada sebenarnya ini juga sangat relate dengan hubungannya dengan apa yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau kalian biasa lihat suatu proyek bangunan ya, proyek bangunan itu biasanya kalau dia ngangkut barang dari tempat yang tinggi ke tempat yang lainnya, selain menggunakan katrol tentunya ya, itu biasanya dia menggunakan bidang miring. Nah, konsep bidang miring itu yang kita pelajari di fisika dan aplikasinya memang digunakan banyak di kehidupan kita. Oke, selain ada gaya gravitas, selain ada gaya gesek, gaya normal, ada juga namanya gaya gravitasi. Jadi gaya itu adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya. Nah, gaya gravitasi itu biasanya dikatakan dengan berat ya. Nah, berat atau gaya gravitasi atau gaya tarik yang dialami oleh suatu benda. Nah, di bumi sendiri berat benda itu adalah gaya tarik bumi pada benda. Kalau di bumi ya. Nah, satuan berat dalam satuan internasional itu adalah Newton. Nah, arah berat benda itu lambangnya W. Jadi misalkan ada suatu buku di atas meja atau benda di atas meja, maka kalau kita mau menggambarkan gayanya itu kita harus tarik dari titik tengahnya, titik tengah benda ke bawah. Ini namanya W, wake. Wake atau W simbolnya, atau berat, atau gaya gravitasi ya. Jadi dia arahnya selalu vertikal menuju pusat bumi. Iya, karena dia gaya gravitasi. Jadi seperti ini ya. Atau kalau dia dalam bidang miring, tentunya dia arahnya selalu vertikal ke pusat bumi. Bukan seperti ini ya, tapi dia ke bawah seperti ini, ke pusat bumi. Nah,
massa, bedanya massa dengan berat. Kalau massa itu adalah ukuran inersia suatu benda, sedangkan berat itu adalah gaya gravitasi yang dialami oleh suatu benda. Ini saja beda ya, massa itu satuannya kilogram, kalau berat itu satuannya newton. Jadi berat itu bagian dari gaya. Jadi dia sama satuannya dengan gaya, itu newton. Nah, jika benda bermassa M jatuh bebas, pada benda tersebut bekerja gaya tarik bumi yang disebut berat benda W, sehingga benda tersebut mengalami percepatan ke bawah. Nah, percepatan gravitasi yang biasa digunakan itu adalah 9,81 meter per sekon kuadrat, atau biasa kalian juga gunakan G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini kalau lebih mudah dalam menghitung saja. Tapi yang lebih mendekati itu adalah ini, 9,81 meter per sekon kuadrat. Jadi gaya gravitasi atau W itu dari rumus hukum Newton kedua tadi, percepatan yang disebabkan itu adalah percepatan gravitasi, sehingga kita ganti A-nya menjadi G. Jadi M dikali gravitasi. Satuannya sama ya, Newton. Ada juga gaya tegangan tali ya. Gaya tegangan tali itu yang disebabkan karena adanya misalkan ada benda A, benda B, benda C dihubungkan oleh dua tali yang berbeda. Jadi ada dua tali ya yang berbeda. Ini tali antara A dengan B itu berbeda dengan tali B dengan C. Nah, jadi ada gaya tegangan tali yang dari A ini dengan dari B, ada yang jadi tegangan talinya itu timbul karena adanya misalkan kita tarik ya bendanya ke arah A. Nah, ini akan timbul tegangan tali di sini untuk kedua jenis tali. Nah, misalkan ada juga benda yang digantung seperti maaf. Ada benda yang digantung seperti ini ya. Aduh. Ada benda yang digantung seperti ini. Digantung ya. Maka gaya tegangan talinya itu dia seperti ini. Ini ya. Gaya tangan tali di sini. Jadi jika C ditarik dengan gaya F, jadi apabila C-nya ditarik dengan gaya F, maka A dan B juga ikut tertarik. Ialah karena saling terhubungnya oleh tali, karena adanya tegangan tali. Nah, pada kedua ujung tali yang tegang timbul tegangan tali dengan lambang T. Jadi tegangan tali itu biasa dilambangkan dengan T. Nah, tadi di awal kita sebutkan diagram benda bebas, diagram bebas benda. Nah, ini maksudnya diagram benda bebas. Jadi misalkan ada suatu benda ya, benda diam di atas permukaan, maka kita bisa gambarkan diagram bebasnya seperti ini. Nah, F gravitasinya ke bawah, seharusnya kita tarik ya kalau F gravitasi itu atau G-nya itu atau W-nya itu kita dari pusat massa. Terus ada gaya normal ke atas. Terus ada gaya yang tariknya ke kanan. Ini gaya gesek ya. Gaya gesek dan gaya tarik. Nah, terkadang juga tidak ada yang terkadang juga gaya geseknya diabaikan, sehingga yang ada adalah gaya normal, gaya gravitasi, dan gaya tarik atau gaya dorong. Nah, misalkan ini ya, ada seseorang yang menarik seseorang yang berada di atas kereta. Nah, kita mau menggambar diagram benda bebas yang terjadi yang pada orang ini di atas kereta, berarti seperti ini. Gaya tariknya itu ini tegangan tali ya, dia pakai tali. Terus gaya normalnya ke atas dan gaya beratnya ke bawah. Oke, next kita masuk ke hukum 3 Newton.
Nah, hukum 3 Newton ini terkait dengan jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi akan ada aksi dan ada reaksi, tapi arahnya yang berlawanan. Makanya kita tuliskan minus di sini karena arahnya berlawanan. Sama tadi antara gaya normal dengan gaya gravitasi, ada juga gaya aksinya itu di sini juga ada gaya aksi, ada juga gaya reaksi. Nah, ini ya, kalau kalian memberikan aksi pada kotak ini, gaya dorong pada kotak, maka kalian kotak juga akan memberikan reaksi terhadap tangannya, terhadap kalian. Jadi gaya pada kotak oleh orang, maka ada juga gaya pada orang oleh kotak. Sama ketika kalian mendorong kotak ini, untuk kaki kalian, kalau kalian tinjau, gaya pada orang oleh lantai, ini juga ada juga gaya pada lantai oleh orang. Nah, sama juga ketika kita tinjau kotak ini, akan ada gaya pada lantai oleh kotak, dan ada juga gaya pada kotak oleh lantai. Jadi ada aksi dan ada reaksi, tapi arahnya berlawanan. Ini. Jadi gaya yang dilakukan tanah pada kaki, itu reaksinya, dan gaya yang dilakukan kaki pada tanah, itu aksinya. Tapi berlawanan ya, berlawanan arah. Nah, contohnya nih, pada gambar di bawah, Haruto, anggap ya ini Haruto namanya, Naruto ya. Anggaplah Haruto ya, Haruto Tracer atau Naruto. Sedang menarik tali yang melekat pada dinding dan yang melekat pada gajah. Jadi dia si Haruto ini menarik sebuah tali pada dinding dan tali pada gajah. Untuk setiap kasus, penunjukan skala menunjukkan gaya sebesar 500 Newton. Jadi ada dia kaitkan di sini di talinya pengukur tegangan, pengukur gaya, dan terbaca bahwa besarnya gaya itu adalah 500 Newton untuk kedua kasus. Nah, pilihannya di sini Haruto menarik untuk yang pilihan pertama dengan gaya yang lebih besar ketika talinya menempel di dinding. Yang kedua itu dengan gaya yang lebih besar ketika talinya melekat pada gajah. Yang ketiga itu dengan gaya yang sama besar. Nah, karena di sini terlihat jelas penunjukan skalanya adalah 500 Newton, untuk kedua kasus berarti jawabannya adalah C, dengan gaya yang sama besar. Jadi jangan terkecoh ya, walaupun dia menarik tembok dan gajah, jadi menarik dua buah benda yang berbeda atau dua sistem yang berbeda, tapi karena penunjukan skalanya itu yang sama, maka dia jawabannya adalah dengan gaya yang sama besar. Jadi jangan sampai terkecoh. Nah, sebuah balok yang di atas satu lantai licin, gesekan diabaikan. Ingat ya, baca baik-baik soalnya, gesekannya diabaikan. Balok itu ditarik ke kanan oleh tali dengan gaya tegangan T. Gambarlah diagram bebas untuk balok. Nah, kita disuruh menggambar diagram bebas untuk balok. Yang pertama kalian lakukan adalah seperti ini. Gambar dulu baloknya, terus tentukan gaya-gaya yang bekerja pada baloknya. Gaya-gaya yang bekerja pada balok yang diam itu adalah ada gaya gravitasi ke bawah, ada gaya normal, dan ada juga gaya tegangan tali ya ke kanan. Nah, ini gaya tegangan tali ke kanan. Tidak ada gaya gesekan karena dikatakan di sini gesekannya diabaikan. Jadi tergantung soal ya, kalau ada juga yang mengatakan gesekannya sebesar ini, berarti kalian harus gambarkan gesekannya ke arah kiri. Nah, tapi karena di sini dikatakan gesekannya diabaikan, berarti tidak perlu kalian gambarkan. Oke, next. Dua buah balok M1 dan M2 bersentuhan. Nah, seorang anak mendorong balok M1 ke kanan dengan gaya P. Gambarlah diagram bebas benda untuk M1 dan M2. Nah, kalau seperti ini, sama tadi. Nah, tinggal kita gambarkan dua buah bendanya M1 dan M2, terus ada gaya ke kanan, ada gaya dorong ya. Gaya dorong berarti kita gaya dorong ke kanan berarti dari sini ya, gaya P. Beda kalau gaya tarik ke kanan berarti kita gambarkan ke sini, di sini. Karena dia didorong berarti
dari sini. Gaya dorong ke kanan, P. Jadi kalau kita mau gambarkan diagram bebas benda untuk masing-masing M1 dengan M2, makanya bisa kita pisahkan seperti ini. M1 itu ada gaya normal, ada gaya berat, ada juga gaya normal yang disebabkan oleh benda 2 terhadap benda 1. Terus ada gaya dorong. Oke, untuk benda 2 juga seperti itu, ada gaya normal, gaya berat, dan gaya oleh benda 2, gaya oleh benda 1 terhadap benda 2. Oke ya, mudah ya? Oke, contoh selanjutnya berikut adalah diagram bebas untuk benda untuk 4 keadaan. Nah, diketahui nilai resultan gaya untuk setiap keadaan, tapi nilai beberapa gaya tidak diketahui. Coba analisis benda berikut untuk setiap keadaan dan tentukan besarnya gaya yang tidak diketahui. Jadi untuk kasus yang pertama, ini F-net artinya gaya total ya. Nah, untuk kasus yang pertama, ini adalah gaya totalnya yang bekerja adalah 0. Jadi dia tidak bergerak, bendanya tidak bergerak. Ingat ya, kalau gaya bendanya tidak bergerak, berarti gaya yang berlawanan itu harus sama dengan 0 ya. Nah, ini ada gaya ke bawah, gaya gravitasinya 200 Newton, otomatis gaya B-nya itu adalah 200 Newton. Ya, supaya dia 0 ya totalnya. Karena ada gaya ke kanan 50 Newton, otomatis A-nya ke kiri 50 Newton. Oke, udah ya. Untuk kasus yang kedua, gaya totalnya itu 900 Newton ke atas. 900 Newton ke atas ya. Otomatis penjumlahan gaya antara atas dengan bawah ini harus 900 Newton. Jadi 200 Newton ke bawah, otomatis di sini adalah 1100 Newton. 1100 Newton. Supaya kalau kita jumlahkan, sigma F-nya itu adalah 1100 ditambah minus 200 ya. Kenapa minus? Karena berlawanan arah. Jadi 1100 ditambah minus 200. Jadinya 900 Newton ke atas. Oke, next. Yang ketiga. Gaya totalnya itu adalah 60 Newton ke kiri. Otomatis karena dia bergerak ke arah kiri, otomatis gaya atas bawahnya itu harus saling meniadakan atau harus seimbang. Jadi yang ini itu harus 300 Newton. Nah, supaya dia bergerak ke kiri sebanyak 60 Newton, otomatis kita harus kurangkan dia sebesar 20 Newton. 20 Newton ke kiri. Ke kanan. Kayak gitu ya. Begitu juga dengan 4. Karena dia bergerak ke kanan sejauh 30 Newton, otomatis FH-nya ini akan sama ya. Berapapun. Bisa kalian tuliskan berapapun asalkan F dengan hanya sama. Dan G-nya karena dia bergerak ke kanan 30 Newton, otomatis di sini adalah 50 Newton. Karena di sini ke kiri 20 Newton. Oke. Jadi, intinya bagaimana kalau kalian ingin menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gaya, yang pertama kalian lakukan adalah kalian perlu menggambar sketsa dan cari data-data yang diketahui. Jadi tadi ya, misalkan ada 2 buah benda, jadi berarti kalian gambarkan 2 buah bendanya, terus diketahui gaya geseknya berapa, berarti kalian gambarkan gaya geseknya dan lain-lain. Gaya beratnya berapa dan gaya yang diberikan berapa. Terus tentukan kecenderungan arah gerak sistem A. Nah, maksudnya kecenderungan gerak sistem A itu bendanya bergerak ke arah mana? Apakah dia ke kiri atau ke kanan? Kalau dia bergerak ke kiri berarti arah percepatannya itu adalah ke kiri. Nah, pilih benda atau partikel yang ditanyakan atau ditinjau. Gambar diagram bebas benda tersebut. Jika ada lebih dari 1 benda yang ditanyakan, gambar diagram bebas benda terpisah untuk masing-masing benda. Kayak tadi ada 2 buah benda, kita mau gambarkan masing-masing diagram benda bebasnya. Jadi caranya seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya beri nama untuk setiap gaya. Misalkan untuk W, berat benda, N, gaya normal, T, gaya tegangan tali, dan gaya lainnya.
Selanjutnya, tentukan sumbu X dan sumbu Y dan terapkan hukum 1-2 Newton pada benda yang ditinjau. Nah, gunakan aturan gaya-gaya yang searah dengan arah gerak sistem A. Kalau gayanya searah berarti dia bernilai positif, sedangkan bernilai negatif jika gaya-gayanya berlawanan dengan arah gaya gerak sistem. Jadi ini langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan soal-soal tentang gaya. Ini akan kita gunakan pada saat kita akan bahas pertemuan selanjutnya, soal-soal tentang gaya ya. Oke, saya kira itu terkait penjelasan awal tentang gaya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh soalnya nanti. Mungkin akan saya share kembali video penjelasannya, karena untuk minggu depan itu kita akan bahas materi baru. Jadi untuk contoh-contoh soal tentang gaya ini akan saya share mungkin besok ya, akan saya share. Oke, sekian penyampaian materi pada pertemuan 2 ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.